yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin khairil nabiyyin mursalin al-qail man shama ramadhana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kitab Shiyam, buku atau bab Shiyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir, berhubung kita sudah berada di penghujung Ramadan, maka saya kira ada baiknya kita sedikit membahas tentang i'tikaf. I'tikaf ini kita sering dengar di mana-mana ya, Pak. Di sini ada i'tikaf ya, Pak? Ada i'tikaf. Alhamdulillah. I'tikaf itu dari bahasa Arab. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kata i'takafa itu sudah ada dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti sholat. Sholat itu sebelum Islam datang, kata-kata sholat dalam bahasa Arab sudah ada. Jadi bukan datang bersama Islam. Agama Islam datang, kata-kata seperti sholat, siyam, zakat, termasuk i'tikaf ini diberi makna baru, makna syariah. Kalau sholat itu aslinya dalam bahasa Arab artinya berdoa. Di dalam Al-Quran juga ada summa shalli 'alaihim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang tentang ayat zakat itu ambillah dari harta mereka. Sedekah kata Al-Quran, tapi padahal maksudnya zakat. Zakat yang membersihkan diri mereka, jiwa mereka, dan harta mereka. Setelah itu, setelah diambil zakatnya, summa shalli 'alaihim, doakanlah mereka. Jadi salat itu berarti doa dalam bahasa Arab sebelum Islam datang. Maka ketika kita ketemu dengan Kristen Arab, orang-orang Nasrani yang ada di negara-negara Arab, itu lazim sekali mereka menyebutnya as-salatul ahadiyah, salat hari Minggu, as-salatul lailiyah, salat malam hari, maksudnya salat doa. Karena agama mereka kan tidak mengenal salat yang pakai rakaat takbir seperti kita tahu, mereka tahunya doa. Jadi salat itu aslinya doa. Nah, i'tikaf itu dari bahasa Arab apa artinya? Artinya berdiam diri. Berdiam diri itu diam aja, diam. Atau al-habs, mengurung diri. Atau al-mulazamah itu artinya melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya dia melakukan i'tikaf, berarti dia melakukan diam secara terus-menerus dalam masjid. Itu i'tikaf. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata ma'ajifun i'tikaf itu. Kita tidak perlu bahas. Kenapa disebut i'tikaf? Karena hubungannya dengan arti bahasa Arab secara bahasa tadi itu, karena seorang yang i'tikaf itu mulazamah. Mulazamah itu artinya nempel ke masjid, tidak meninggalkan masjid, selalu berada di masjid. Nanti akan kita bahas. Ini mazhab Syafi'i ini termasuk yang paling ringan soal i'tikaf dibanding dengan mazhab lain. Dalam fikih ulama-ulama
mendefinisikan iktikaf itu adalah berdiam di masjid yang dilakukan oleh seseorang dengan niat tertentu. Jadi iktikaf ini Bapak Ibu harus pakai niat, karena dia ibadah, ada ritusnya, ada melibatkan badan, melibatkan fisik, maka dia harus pakai niat. Apakah ada ibadah yang tidak pakai niat? Ada. Zikir misalnya, istighfar, tasbih, tahmid itu tidak perlu niat. Contoh misalnya subhanallah, subhanallah itu tidak perlu niat, sudah dihitung. Sholawat tidak perlu niat. Nah, ini iktikaf termasuk yang butuh niat. Jadi kalau kita mau iktikaf, supaya sah iktikafnya itu harus niat iktikaf. Iktikaf, saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Saya iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Itu saja. Kalau misalnya sudah ketahuan 1 hari 1 malam, saya niat iktikaf 1 hari 1 malam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ibadah iktikaf itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Bukan hanya hadis, bukan hanya contoh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, "Wala tubashiruhunna", kata Allah, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Nanti yang membatalkan iktikaf ini salah satunya adalah menggauli istri. Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kenapa kita populer orang-orang di 10 terakhir itu banyak iktikaf di mana-mana? Ini karena memang Rasulullah mencoba. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Setelah beliau meninggal, i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah beliau meninggal, istri-istri beliau itu meneruskan, mengikuti jejak beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi perempuan juga boleh iktikaf. Kalau sudah bersuami berarti harus izin suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ini ternyata tidak hanya ada di dalam agama Islam. Di dalam agama terdahulu yang namanya sebetulnya juga Islam, syariat Allah itu sudah dikenal. Dalam Al-Baqarah 125 misalnya Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi situ diperintahkan tahhira baiti wahai Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku, yaitu Baitullah, Masjidil Haram. Bersucikanlah rumahku lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan orang-orang yang iktikaf, wal ruk'a, dan orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Dari zaman ini kita bisa lihat dari sini sebetulnya sholat, iktikaf, dan puasa itu bukan dimulai sejak Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum itu, zaman Nabi Ibrahim, Ismail. Sholat, puasa, tawaf di sini, iktikaf itu sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Sekarang kenapa dari dulu yang namanya iktikaf itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad? Di zaman dulu tentu saja sangat berbeda Bapak Ibu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kesibukan manusia itu fokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi cukup memakan waktu juga. Orang zaman dulu kan beternak, berburu, atau bertani. Tiga-tiganya ini makan waktu. Melakukan perburuan itu kan tidak 1 jam 2 jam, lama. Jadi mereka sibuk untuk memikirkan bagaimana kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi. Jadi tetap sibuk, tetap mengurusi dunia.
Nah, di zaman sekarang tantangannya lebih hebat, kesibukan kita lebih banyak, apalagi yang tinggal di daerah perkotaan seperti kita. Untuk mencapai tempat kerja saja kita butuh perjuangan. Pulang dari tempat kerja kita butuh perjuangan. Yang mengalihkan perhatian kita luar biasa. Maka hikmahnya itu adalah nanti ujung-ujungnya memberi makan spiritualitas kita, jiwa kita. Karena sebagaimana tubuh itu butuh asupan gizi, maka ruh kita, jiwa kita juga butuh yang namanya asupan atau gizi. Saya dengar orang cerita misalnya, saya sebenarnya sudah dapat, semuanya saya sudah dapat, tapi kok kayaknya hati saya kosong, jiwa itu kayaknya hampa. Nah, ini tanda-tanda jiwa yang lapar. Yang lapar itu tidak diberi makan. Kalau masih misalnya di saat kita lagi sendiri atau sedang merenung, merasa ada sesuatu dalam jiwa kita ini yang kayaknya kurang ya, kayaknya kosong ya, apa ya, tidak bisa diucapkan. Ini berarti jiwa kita itu belum bergizi, belum dapat MPG dari ibadah itu. Jadi yang namanya roh itu juga harus diberi makan. Para ulama bilang salah satunya adalah dengan zikir. Zikir itu Bapak Ibu, salah satu faedahnya adalah memberi makan jiwa, mengisi kekosongan yang kita rasakan, kehampaan yang kita rasakan dalam hidup. Mungkin banyak yang kita dengar orang curhat, saya sholat rajin, puasa rajin, tapi kok masih ada sesuatu yang kosong dalam diri saya. Nah, ini berarti ada yang belum dikasih makan, itu jiwanya. Ar-ruhu tataghadha bil-ta'am wal 'ibadah fi mukhtalafi anwa'iha. Ruh itu makanannya adalah dengan ketaatan dan ibadah dengan berbagai macam bentuk. Ada sholat sudah, rajin banget, puasa sudah, sedekah sudah, tapi kok masih kosong. Nah, berarti zikirnya masih kurang, syukurnya masih kurang, melihat Allahnya masih kurang. Kenapa begitu? Allah sendiri yang bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala itu artinya, dengerin, penting nih yang saya sampaikan. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati manusia akan tenang, jiwanya akan tenang. Ini susunannya itu juga diperhatikan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi Allah itu sebetulnya huruf dalam bahasa Arab untuk mencari perhatian, supaya orang yang mendengar itu tahu ini yang mau disampaikan setelah Allah itu penting. Lalu bizikrillahi, dengan zikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati-hati manusia akan merasa tenang. Dibalik Pak ternyata. Kalau kita pakai kalimat bahasa Indonesia, hati manusia akan tenang dengan mengingat Allah, kan begitu ya? Mengingat berzikir atau mengingat Allah akan membuat hati manusia akan tenang. Tapi ternyata bahasa Arab ini luar biasa. Di dalam ayat tadi, bidzikrillah, itu ketika zikir Allah itu didahulukan penyebutannya, itu ada maknanya, ada maksud. Kalau kita mau terjemahkan yang lebih oke, sebetulnya hanya dengan zikir kepada Allah, berzikir itu tatma'innul qulub, hati bisa tenang mengingat Allah. Zikir ini banyak macam-macamnya, banyak sekali. Ada zikir bil lisan, zikir dengan mulut, subhanallah, 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 alhamdulillah. Ada zikir dengan hati. Ya, zikir dengan hati, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, zikir dengan hati atau zikir dengan lisan. Kesimpulannya, zikir yang paling nomor satu itu, zikir itu kan artinya mengingat Allah.
zikir nomor satu yang paling tinggi itu adalah dengan hati. Maksudnya bagaimana? Apakah orang yang dalam hatinya bilang dalam hati Allah Subhanahu itu lebih afdal dari orang yang bilang pakai mulutnya Subhanallah bukan? Ini ternyata yang dimaksudkan para ulama zikir dengan hati itu adalah mengingat Allah sepanjang waktu. Ini terus-terusan ingat Allah, terus-terusan sepanjang waktu. Maka kalau kita melihat orang-orang yang mengikuti halaqah-halaqah zikir di kemudian hari, sekarang terkenal namanya dengan tazkiyatun nafas, mensucikan diri, atau ada yang menyebut tasawuf segala macam itu sampai pada kesimpulan bahwa lupa pada Allah itu adalah dosa bagi mereka, tidak. Jadi mereka mewajibkan bagi diri mereka sendiri itu untuk selalu mengingat Allah. Apapun ceritanya, jadi apapun yang dia lakukan selalu mengingat Allah. Kenapa bisa begitu? Karena minta Allah, fadzkuruni, kata Allah, maka ingatlah aku, adkurkum, niscaya akan aku ingat. Setiap Jumat kita sebelum khutbah itu selesai kan selalu bilang wala dzikrullahi akbar. Zikir mengingat Allah itu lebih besar dari apa? Nggak disebutin karena lebih besar dari segalanya. Jadi zikir ini kalau kata Imam Syafi'i, amalan yang paling banyak bikin kaget kita nanti di hari kiamat itu adalah zikir dan doa. Doa itu kan zikir juga dengan sama. Kok bikin kaget? Karena nanti ketika hari kiamat tiba-tiba amalan kita tidak tahu ini dari mana ceritanya, kok bisa ada. Ternyata pahala-pahala yang ditunjukkan kepada kita di hari kiamat yang kita tidak sangka-sangka dari mana-mana itu ternyata dari pahala doa-doa kita yang belum diijabah Allah di dunia. Pahala dari zikir-zikir kita di dunia yang mungkin kita nggak akan ingat. Makanya setelah sholat kita diajarin. Maka dalam Al-Quran Allah bilang wadzakirina Allah katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Kalau kita ingin tahu, kita misalnya bertanya pada ulama, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah itu batasnya kayak gimana supaya disebut sebagai ahli zikir? Dalam Al-Quran wadzakirina Allah katsira, orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah katsira, banyak, sering. Itu apa ukurannya? Orang-orang merumuskan. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, kita dari bangun tidur itu kan sudah ada zikirnya. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana, telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Kita kan dimatikan dalam tidur, karena tidur itu kan mati kecil. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah tempat kembali nanti di hari kiamat. Bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain kita Bapak Ibu? Wudu. Sebelum wudu bahkan ada ulama yang menambahkan di setiap gerakan itu ada doanya Bapak Ibu ya. Setelah mungkin Bapak Ibu yang pernah di TBQ atau TBQ, anak-anak teman-teman itu pengajaran Al-Quran itu sekolah sore yang anak-anak. Dan biasanya kalau habis wudu membasuh muka ngapain? Apa doanya Bapak Ibu? Kalau yang dulu di ya santri-santri kecil, pesantren kita biasanya Allahumma bayyid wajhi. Ya, terus kalau kanan-kanan apa Allahumma tini kita di ini, Allahumma tini kita di shimali, terus ada zikir. Selalu ada doanya, ada. Bahkan Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu bukan membuat juga melazimkan dia selalu sholat 2 rakaat setelah wudu. Itu yang diceritakan, kita mungkin sudah sering dengar. Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, saya mendengar sendalmu itu udah nyampe surga dulu. Sudah di surga sendalnya. Apa amalanmu sehingga kamu bisa
mencapai derajat itu, kata Bilal bilang, saya tidak tahu ya Rasulullah, tapi yang saya selalu lakukan adalah setiap kali saya selesai wudhu, saya sholat sunnah setelah duduk 2 rakaat. Itu amalan kita. Setelah wudhu kita ada doanya, sebelum makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, dengar petir kilat ada doanya, lihat orang yang kekurangan ada doanya, mau bepergian naik kendaraan ada doanya, semuanya ada doanya. Jadi seorang muslim dikatakan sebagai ahli zikir yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu, apabila dia bisa mengamalkan semua zikir, wirid dan bacaan yang diajarkan Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kan banyak banget. Masuk rumah ada doanya. Makan misalnya lagi banyak kejahatan di mana-mana ada doanya. Kalau di bulan Ramadan, apa doanya Bapak Ibu yang selalu harus kita ucapkan? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai perbuatan memaafkan, suka memaafkan. Afuwun itu kan yang maaf. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna, karena itu karena Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah. Maafkan. Kenapa dibilang maafkan, bukan ampuni? Jadi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad itu SAW untuk menyebut afu, fa'fu 'anna, kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu, kalau lama gitu. Doa jenazah, masih kan doa jenazah. Allahumma ighfir lahu, ampunilah. Warhamhu, rahmatilah. Wa'afihi, maafkanlah dia. Wa'fu 'anhu, dan maafkanlah dia. Ini apa bedanya? Sudah diampuni dan maafkan. Menurut para ulama, kalau Allah mengampuni dosa kita itu akan diampuni, artinya tidak diberi balasan nanti di hari kiamat. Diampuni saja. Diampuni. Kalau dimaafkan, bagaimana? Kalau diampuni, yang kita baca sampai Allah maafkanlah, kita diampuni, tapi dosanya itu masih ada dalam catatan amal kita di buku, nanti buku catatan yang kita terima di hari hisab, yaumul hisab, kan ada tercatat di situ, masih nempel. Kalau sudah dimaafkan oleh Allah, itu derajatnya di atas itu, sudah dihapuskan, tidak ada lagi dalam buku catatan amal, tidak dihilangkan, Pak, delete itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kita di bulan Ramadan selalu mengulang-ulangi doa Allahumma innaka afuwun, sebagai redaksi ada yang menambahkan karimun, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kalau untuk saya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni, maafkan saya. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu yang selalu kita harus ulang-ulangi di bulan Ramadan, mumpung masih Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhaanmu dan surga. Mohon dua, ridho dan surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min sakhatika, kemurkaanmu, dan an-nar, sakhatika wan nar, kemurkaanmu dan siksa api neraka. Nah ini kalau mau diamalkan boleh Bapak Ibu. Misalnya apa ya, bulan Ramadan, subhanallah, saya sudah biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sudah biasa. La ilaha illallah, sudah biasa. Rabbighfirli, sudah biasa. Mumpung bulan Ramadan, apa yang kita lakukan lagi? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, zikir-zikir seperti ini itu diajarkan karena tidak semua orang nanti bisa beriktikaf misalnya. Iktikaf itu kan tujuannya apa Bapak Ibu? Kenapa disebut terakhir bulan Ramadan? Karena ingin mengejar Lailatul Qadar. Ingin mengejar Lailatul Qadar supaya dapat Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar
bisa diberikan kepada orang yang giat sekali ibadahnya, bisa diberikan kepada orang yang biasa-biasa aja ibadahnya. Cuma orang yang biasa-biasa aja, ya kita kan lebih yakin pada orang yang giat ibadahnya dapat Lailatul Qadar dibanding orang yang biasa-biasa aja. Kalau kata Syekh Bahaluddin Nursalim atau Musbah itu bilang, Allah bisa saja memberikan Lailatul Qadar bagi orang yang ibadahnya tidak sampai jungkir balik. Orang yang jamaah di masjid salat isya, jamaah subuh di masjid dilakukan, jadi jamaah isya sama jamaah subuh bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Kita kan tidak tahu juga Bapak Ibu ya. Kalau dulu ulama-ulama itu nasihatin, hendaknya setiap kita punya satu amalan yang hanya kita sendiri yang tahu sama Allah. Istri kita pun tidak tahu. Ada satu amalan, jadi itu senjata pamungkas kita. Karena kalau amalan-amalan lain kita sholat bisa dilihat orang. Sholat malam, istri mungkin tahu, mertua tahu, orang tua tahu. Maka dulu ulama itu biasanya punya satu senjata pamungkas. Ini yang bikin kita sebetulnya tidak boleh meremehkan orang lain. Ada mungkin yang tetangga kita baca Quran aja nggak bisa. Ternyata dia selama ini kita nggak pernah lihat baca Quran karena emang nggak bisa baca Quran. Sholatnya ya biasa-biasa aja, sedekahnya biasa-biasa aja, tapi siapa tahu ternyata bapak ini punya dua rakaat sholat sunnah di malam hari yang hanya dia sama Allah saja yang tahu. Dan bisa jadi karena dua rakaatnya tadi itu dia malah lebih duluan masuk surga daripada kita nggak tahu. Makanya tak boleh meremehkan orang, nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi ibu-ibu yang misalnya di rumah tidak memungkinkan untuk iktikaf atau kebetulan lagi berhalangan tidak sholat, otomatis tidak bisa sholat, tidak bisa megang mushaf untuk baca Quran, apa yang dilakukan? Apakah masih mungkin dapat Lailatul Qadar? Mungkin. Apa yang dilakukan? Zikir, Bapak, dan zikir. Bapak Ibu yang tidak bisa iktikaf, misalnya masih tuntutan pekerjaan, apa yang dilakukan? Zikir, zikir istighfar, zikir istighfar, zikir istighfar. Nanti akan Allah yang akan membalas kalau tahu yang kita kasih. Disyariatkannya iktikaf itu karena terlalu banyak yang melalaikan kita di luar sana, sehingga ibarat kata iktikaf itu karantina yang memutus kita dari dunia luar. Karantina memutus kita dari luar supaya tidak diganggu lagi. Jadi fokus buat ibadah ini, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Iktikaf ini kalau menurut mazhab Maliki dan mazhab-mazhab lain itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Menurut mazhab Syafi'i berapa? Sebentar saja dalam mazhab Syafi'i sudah masuk iktikaf. Jadi misalnya ketika bapak tadi masuk, sudah niat 1, niat ikut kajian. Yang kedua niat iktikaf, iktikafnya dapat pahala iktikaf. Karena menurut mazhab Syafi'i sebentar saja itu sudah masuk iktikaf. Kalau diperinci lagi, ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Ini merinci setelah beliau meneliti banyak buku di rujukan mazhab Syafi'i itu, beliau bilang begini, paling minimal bisa dikatakan iktikaf itu kalau sudah lebih dari tumakninah rukun. Tumakninah itu kan syarat atau rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Tumakninah itu artinya tenang. Tumakninah itu artinya tubuh kita itu sudah melakukan rukun secara sempurna. Jadi kalau ruku dia berarti rukunya sudah sempurna. Belum begini. Kalau yang kita lihat itu kan orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit kan emang sempat begini, Pak, nggak sempat. Dia baru berapa puluh derajat udah begini lagi. Nggak sempat. Jadi nggak tumakninah.
Tumanina itu ukurannya ininya sempat tubuh itu melakukan rukun sholat, baik itu berdiri, rukuk, sujud secara sempurna. Dia sudah rukuk begini, sudah sempurna. Lalu orang membaca, bacaannya dibaca lengkap, cukup waktu untuk membaca itu. Jadi rukuk, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, ada nama bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dia sudah cukup, itu sudah cukup. Jadi kadar minimal iktikaf menurut mazhab Syafi'i itu sedikit. Maka 1 jam, setengah jam, asalkan dipakai untuk yang perbuatan-perbuatan baik, diniatkan untuk iktikaf, tidak melakukan maksiat, diisi dengan zikir, baca Quran dan sholat, itu sudah iktikaf. Nah, iktikaf ini apa? Hanya ada di bulan Ramadan? Ternyata tidak. Kenapa populer sekali di akhir bulan Ramadan ini? Karena memang Rasulullah itu dikenal, disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dilanjutkan setelah beliau wafat, itu para istri-istrinya lanjut meneruskan tradisi itu, ibadah itu. Itu yang membuat dia menjadi populer di 10 terakhir bulan Ramadan. Di samping itu, kenapa populer di bulan Ramadan? Karena semuanya pengen mengejar Lailatul Qadar. Apakah di luar bulan Ramadan boleh iktikaf? Boleh, berpahala. Tidak mesti di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun boleh. Pak misalnya mau istirahat di masjid, daripada istirahat bengong tidak dapat pahala, mending istirahat biar iktikaf. Masuk ke masjid, iktikaf. Misalnya datang ke masjid sebelum zuhur beberapa menit, belum azan, sudah masuk masjid biar iktikaf. Nabung pahala. Lumayan kan nanti kalau tiap hari seperti itu, tahu nanti di hari akhir banyak amalan yang kita tidak tahu dari mana, ternyata munculnya dari hal-hal kecil yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu hukumnya 2. Yang pertama istihbab, mustahab, dianjurkan, disukai. Yang kedua hukumnya wajib. Ada iktikaf yang wajib? Ada, Pak. Iktikaf yang wajib itu kalau dia bernazar. Misalnya, kalau anak saya nanti keterima di SMA favorit A, kalau misalnya THR saya ternyata 3 kali gaji pokok, amin ya Allah. Ternyata tunjangan saya cair semua, misalnya gitu. Saya nazar akan iktikaf di masjid 3 hari 3 malam. Nah itu jadinya wajib. Segala sesuatu yang sunnah hukumnya seperti puasa, sedekah, iktikaf, umroh, itu kan semuanya sunnah. Tapi kalau dijadikan nazar, berubah hukumnya jadi wajib, harus dilaksanakan. Dan dilaksanakan dosa. Sama seperti meninggalkan yang wajib, hukumnya seperti yang wajib. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang dulu beriktikaf supaya kita bisa benchmarking. Benchmarking ini mengukur diri kita dengan orang-orang terdahulu. Gimana sih mereka ini ketika iktikaf? Imam Nawawi di abad ke-6 Hijriah bilang begini, yang bagiannya tukhulal masjid, seyogianya dia memasuki masjid qabla ghurubi syams, sebelum matahari terbenam, Lailatul Hadi wal 20 pada malam 21. Jadi karena Ramadan itu kan dihitungnya maghrib, hari ke-21-nya itu ya maghrib, puasa ke-20 setelah berbuka. Jadi masuknya puasa ke-20, malam ke-21. Supaya apa kata Imam Nawawi? Supaya jangan ketinggalan apapun. Jadi mulai dari maghrib itu udah masuk.
Ini iktikaf yang ideal ya Bapak Ibu, yang orang-orang dulu. Kita syukur-syukur bisa meniru, mudah-mudahan bisa meniru, supaya kebayang bagaimana orang-orang dulu itu memanfaatkan iktikaf. Itu maksudnya. Kapan keluarnya? Ya kharuju ba'da ghurub asy-syams ila lailatul. Keluarnya itu setelah matahari terbenam hari raya pertama. Luar biasa itu. Jadi kalau di kita mungkin tidak akan bisa terpenuhi karena kita ada tradisi silaturahmi lebaran bersama keluarga. Sementara iktikaf itu nggak boleh diputus kecuali untuk hal-hal yang memang kebutuhan primer, makan, buang air, boleh. Selain itu hal-hal yang bisa menjenguk orang sakit, nggak putus iktikaf. Menjenguk orang sakit, terus misalnya antar anak sekolah, antar anak berobat, putus. Jadi makanya namanya tadi kan kita di awal membahas itu kan mengurung diri. Orang mengurung diri itu hanya bisa keluar kalau dia ada kebutuhan mendesak. Makan, buang air itu termasuk hal-hal yang mendesak. Kalau misalnya makannya ada di masjid, buang air ada di masjid, maka alasan makan sama alasan buang air itu nggak bisa lagi dijadikan alasan untuk keluar dari masjid. Jadi kayak kamu itu mengurung diri. Hanya bisa keluar kalau hal-hal tadi ada. Lantas misalnya udah 9 hari di masjid, tiba-tiba harus keluar. Ada yang perlu di rumah. Istri misalnya minta diantar untuk beli daging di pasar. Bagaimana? Ya antarin saja. Setelah diantar apa masuk lagi ke ini? Kan niat lagi, nggak masalah. Nggak masalah. Kita kan di zaman ini tidak bisa diukur dengan zaman Imam Nawawi zaman itu susah Pak ukurnya. Kecuali misalnya kita sudah pensiun, nggak ada lagi dikerjakan, dunia sudah didapat semuanya, tabungan sekian miliar itu dari hubungan dari deposito atau dari kalau syariah misalnya bagi hasil ya investasi bagi hasil misalnya. Kalau misalnya tabungan itu sudah 20 kan, saya bukan baru syariah itu bagi hasil bisa 4 juta sebulan. Sudah selesai hidupnya. Kalau orang sudah itu mungkin lah misalnya iktikaf dia 10 hari. Tapi bagi kita yang masih mengandalkan mendapatkan karir, bagaimana bisa mencari itu? Ada caranya. Tidak bisa iktikaf, memang kita tidak bisa iktikaf, tapi bukan berarti pintu kebaikan kita tertutup, nggak mesti ya. Allah kan besar luas, mahal luas. Yang masih kerja misalnya sampai hamil 1, bisa nggak kira-kira dia dapat kebaikan? Bisa lah. Sambil kerja jangan lupa Pak, zikir-zikir tadi yang diajak kan masih bisa. Kita nggak tahu Pak. Habis sholat asar ada waktu yang kita tidak tahu dari mulai asar sampai maghrib itu ada waktu mustajab. Ada waktu mustajab. Setelah subuh ada waktu mustajab. Antara ketika orang berpuasa yang sebenarnya berpuasa, orang berpuasa itu meskipun hadisnya tidak terlalu kuat dikatakan doanya mustajab. Jadi ketika Nabi mengajarkan kita untuk menyebut Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, ini harus benar-benar kita lakoni. Bagi terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa iktikaf. Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba kita lagi zikir di jalan, lagi nyetir mobil, lagi bawa motor, lagi nganter anak, lagi ngajak anak jalan-jalan di taman misalnya. Tapi kita sambil berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tiba-tiba malaikat lewat dihadirkan. Kan nggak tahu kan? Malah saya bilang tadi, nggak bisa kita meremehin ibadah orang. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Nggak tahu. Bisa jadi misalnya ibu yang sebulan penuh ini nggak pernah bisa ibadah fokus karena ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin suami, segala macam. Nggak pernah punya waktu khusus untuk ibadah. Tapi dalam hatinya ada kesungguhan yang luar biasa. Ya Allah, saya juga pengen dapat pahala seperti orang-orang yang iktikaf. Berdoa lagi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Malaikat lewat, ya ampun dosanya habis kita. Ada orang yang iktikaf setiap tahun, iktikaf terus kerjaannya, nggak pernah absen. Pas lagi iktikaf, tiba-tiba lagi makan ini,
Kan biasanya kalau etikaf di masjid-masjid yang ada makannya itu bukan bersama bareng, tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngambil minum, bapak-bapak yang ngambil minum ini kebetulan katakanlah di bawahnya secara status sosial, karena dia merasa tinggi, misalnya manajer atau direktur atau punya perusahaan dulunya, tiba-tiba pas lagi makan itu lihat si bapak-bapak ini ngambil uang 4 biji. Pak, jangan banyak-banyak ngambil aquanya Pak, itu buat yang lain juga. Padahal si bapak ngambil aqua buat siapa? Buat teman-temannya yang lain. Kira-kira bapak-bapak tadi yang ditegur sampai kaki Pak? Sakit Pak. Jadi itikafnya buat apa kalau seperti itu? Nah, kita lihat sekarang benar-benar orang-orang yang itikaf full time, misalnya nggak pulang ke rumah tapi lisannya tidak dijaga, masih nyakitin orang, nge-WA orang, masih di status masih nyinyir-nyinyirin orang. Itu dibandingkan dengan ibu-ibu yang sama sekali nggak pernah baca Quran ketika bulan Ramadan karena sibuk, nggak bisa fokus kepada apapun, ngurusin anak, capeknya luar biasa, tapi dalam hatinya itu ada keinginan kuat luar biasa supaya dapat pahala seperti orang-orang yang itikaf. Kira-kira kalau Bapak ketemu dengan dua contoh yang seperti ini, menurut Bapak mana yang lebih layak diberi Lailatul Qadar? Yang ibu itu. Allah itu adil. Jadi tentang kita itikaf bisa sampai 10 hari penuh, jangan sampai ada setan masuk itu, pintu setan masuk. Kita itikaf haji, terawih gak pernah tinggal, tiba-tiba pas jalan orang, Allah ini nongol aja gak pernah diusir, Allah ini. Nah itu setan Pak masuk. Kenapa setan diusir dari surga? Kan gara-gara itu, karena merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Ini setiap hari kita temui, setiap hari godaan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Coba lihat, pasti setiap hari kita temukan, pasti setiap hari. Nonton berita, lihat orang kehidupannya ABCD, berita begini, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang diberitakan. Apakah iya? Gak tahu kita. Yang di TV diberitain cerai 10 kali, kawin 10 kali, apakah jelas-jelas dia lebih buruk dari kita? Belum tentu. Kalau Allah mau, bisa jadi orang yang seperti itu tadi, yang kita buruk di mata kita, bisa jadi dia husnul khotimah, kita na'udzubillah bisa jadi husnul khotimah. Gak tahu kita Pak. Gak tahu. Maka ketika Aisyah dan para sahabat ditanya, doa Nabi yang paling banyak diulang-ulang itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kuncinya sebenarnya di sini. Fid dunya hasanah, kebaikan hidup di dunia. Kebaikan hidup di dunia berarti kita dicegah Allah untuk nyakitin orang, menzolimi orang, berbuat dosa pada orang. Karena begini Bapak Ibu, kita di makhluk sosial, selalu bersentuhan dengan orang, bertetangga kita. Urusan lampu aja sama tetangga bisa ribut. Urusan daun jatuh di depan rumah tetangga bisa ribut. Urusan suara TV kekencangan bisa ribut. Urusan air merembes saja bisa bikin tetangga marah. Sepele. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, kita boleh cerita lissaimi farhatani, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika di hari akhirat dia melihat pahala puasanya. Kenapa Pak dia senang sama pahala puasanya? Kenapa orang puasa itu senang banget sama pahala puasanya? Karena pahala puasa itu adalah satu-satunya pahala yang tidak bisa diambil orang lain. Maksudnya gimana? Di dunia kita lagi di jalan, lagi naik mobil kita diserempet orang, mobil yang dirempet kabur, setelah kita benerin kena 3 juta misalnya. Itu kira-kira harusnya kita yang bayar atau dia? Dia yang bayar karena dia yang nabrak. Nah, apakah orang ini lolos nanti dari hukum akhirat? Oh, enggak bisa, semuanya dicatat, enggak bisa. Ketika nanti hari akhirat dihisab,
orang-orang yang puasa tetapi masih punya mazlamah, pernah nyakitin orang, pernah ngambil hak orang, pernah melukai orang, di hari akhirat nanti bagaimana penyelesaiannya? Nggak mungkin dibalas dong. Misalnya di dunia dia dipukul, ditonjok, apakah nanti pembalasannya di hari akhirat ditonjok juga? Nggak mungkin. Gimana cara penyelesaian sengketanya? Pahala orang yang melakukan itu diambil, Pak, ditransfer ke orang yang jadi korban. Jadi pahala zikir kita, pahala sedekah kita, pahala ibadah kita, semuanya bisa ditransfer, bisa diambil orang, kecuali pahala puasa. Pahala puasa itu hanya antara kita sama Allah. Makanya senang orang puasa ketika di hari kiamat, dia tahu dia punya tabungan, ini nggak bisa datang orang. Kita kan tidak tahu dalam keseharian kita mungkin tidak sadar telah menyakiti orang. Ternyata tetangga kita selama ini diam-diam itu berdumel dalam hati, sakit hati misalnya dalam hatinya, nggak pernah ngomong karena kan kita orang Indonesia kan nggak enakan. Kita berharap orangnya sadar sendiri sampai bertahun-tahun berlanjut seperti itu, nggak selesai-selesai juga misalnya. Di hari kiamat diperhitungkan semuanya. Nah, karena hidup bertetangga seperti itu, banyak pahala kita nanti bisa jadi membuat kita bangkrut, karena kan ada nanti orang yang bangkrut, kan? Muflis kata Nabi. Orang hari kiamat itu ada yang bangkrut, muflis. Yang bangkrut itu bagaimana? Orang yang kayaknya kalau nggak nyakitin orang tiap hari itu hidupnya kurang. Hobinya nyakitin orang, nyakitin itu yang ngambil hartanya, ngambil bagiannya, ngomongin dia, menfitnah dia dan segala macam. Ini nanti muflis. Muflis itu apa? Seburuk-buruknya kaum muslim itu pasti punya pahala, pasti ada pahala, pasti pernah berbuat baik. Nanti di hari kiamat orang-orang yang banyak menzalimi orang, nyakitin orang, ngerjain orang, pokoknya mazlamah, kezaliman dia itu menyebar rata di mana-mana. Di hari kiamat orang-orang yang menjadi korbannya akan dihadirkan. Kebaikan-kebaikan si orang tadi akan diambil untuk menutupi semua keburukannya di dunia, kezalimannya di dunia. Kebaikannya kan limited. Kalau sudah habis kebaikannya apa? Dosa-dosa orang yang dia zalimi nanti dipindahkan ke dia, ditransfer. Jadi sudah bukan saldonya nol lagi, sudah bangkrut sebangkrut bangkrut. Nah, ini terkait Bapak Ibu, mumpung saya ingat karena ini di akhir bulan Ramadan, kita dalam ayat Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya kan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Minggu lalu kita sudah bahas bertakwa itu ibarat seperti orang yang sedang melewati jalan penuh beling pecahan kaca. Hati-hati sekali jangan jingkat-jingkat begitu. Memilih mana yang bisa dilalui, mana yang ada duri, mana yang ada pecahan kaca. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dari sejak zaman beliau itu mengingatkan satu hal. Rasulullah bilang, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. Wa'allimuhan nas, ajarkan kepada manusia. Fa'innahu yunsa, karena sesungguhnya ilmu faraid itu akan dilupakan. Sekarang kita siapa yang belajar ilmu waris? Padahal itu setiap hari kita hadapi. Fa'innahu yunsa, kata-kata. Dan awal ma yunza'u min ummati, ilmu faraid ini, ilmu mawaris ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Nabi Muhammad. Saya terpaksa ngomong begini karena makin kesini makin banyak kasus. Ketika seorang meninggal, seyogianya setelah dikubur itu harta warisnya harus sudah dibagi.
Karena begitu dia meninggal, kepemilikan harta itu sudah harus berpindah ke ahli waris. Satu kasus, keluarga beragama, tahu agama, punya anak sulung laki-laki, adik perempuan. Kebetulan dia juga punya anak laki-laki. Karena tidak mau keluarganya melarat, akhirnya dia bikin pembagian tidak sesuai dengan syariat. Anak laki-lakinya dikasih bagian. Adik perempuan tidak akan berani konfrontasi, tidak akan berani ngomong. Orang yang seharusnya tidak dapat bagian malah dapat bagian karena anak. Dan pembagiannya tidak sesuai dengan syariat. Yang paling banyak dapat siapa? Harus dia. Yang lain dia terima aja. Padahal kalau mau tahu kan tinggal tanya. Banyak ustaz-ustaz kita yang paham ilmu waris. Barang siapa ada lagi yang menzolimi orang seukuran sekadar sejengkal tanah, di hari kiamat tanah itu akan dilipatkan menjadi 7 kali. Nah, kalau misalnya sejengkal, ambil bumi itu menurut syariat kita, menurut hadis itu 7 bumi. Langit 7, bumi juga 7. Allah alam di mana bumi yang kedua, ketiga, keempat, yang 7. Yang jelas begitu kata Nabi. Dari 7 bumi, sejumlah tanah sebanyak apa tanah yang dia curi dari orang, dia ambil dari orang, itu akan dipikulkan ke lehernya di hari kiamat sampai menunggu hisab. Ini belum dihisab, menuju hisab itu sudah dipikulkan sejumlah tanah yang dia ambil. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan, bahkan di podcast Profesor Dr. Mahfud MD, beliau bilang pernah didatangi orang. Ketika mereka melihat sebidang tanah, Bapak suka dengan tanah ini. Kalau Bapak kita bisa jadikan tanah Bapak cuma 5 miliar. Jadi pengadilannya sudah dipegang, aparatnya sudah dipegang, BPN-nya sudah dipegang, tinggal bayar 5 miliar, tanah itu jadi milik kita. Luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau bisa bebas dari hukum dunia, di akhirat jangan. Sebelum dihisab saja dia udah kena hukum, apalagi pasti. Kita ini sudah luar biasa ya kalau yang luar biasanya itu maksudnya terang-terangannya melakukan maksiat itu sudah di luar nurul sudah. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bilang begitu. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Semua umatku kata Nabi Muhammad tanpa terkecuali, semua mu'afan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ditampun dan bertaubat. Kecuali siapa? Illal mujahidin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia udah tahu itu maksiat itu artinya melanggar perintah Allah. Terus terang-terangan. Yang sekarang banyak ini apa? Anak-anak muda kita apa itu? Di media sosial. Saya tidak tahu maksudnya apa, motifnya apa. Bangga sekali sepertinya memposting konten di media sosial dia lagi nggak puasa. Bokel. Mungkin kita juga dia belum tahu bahwa jangankan yang bokel, orang yang punya uzur saja, perempuan, laki-laki yang sakit atau bepergian itu disuruh sembunyi kalau mau makan di saat bulan Ramadan, menghargai hormat Allah. Ini kan syiar agama Islam, syiar itu syiar Allah, syiar agama Allah bulan puasa itu. Semua orang tidak ada yang makan di siang hari bulan Ramadan. Hormati syiar, tidak ada hormat, ada kehormatannya itu. Makanya harus dijaganya sampai orang-orang yang tidak berpuasa seperti ibu-ibu yang lagi berhalangan atau bapak-bapak yang sakit atau yang sedang bepergian itu disuruh sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terang. Karena ada kehormatannya di bulan Ramadan. Nah ini
terang-terangan di media sosial supaya dapat like banyak, supaya dilihat orang banyak, bikin konten mokal atau bikin konten pura-pura dalam ruangan gelap makan gitu, tiba-tiba ada yang datang, kalian ngapain? Sahur. Tiba-tiba dibukakan pintu, sudah terang-terang. Nah ini termasuk yang mujahidin, orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Ini bahaya. Semua umat Nabi Muhammad diampuni dosa, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kira-kira Bapak Ibu, orang-orang yang harta warisan keluarganya tidak dibagi berdasarkan hukum syariat masuk kategori orang terang-terangan berbuat dosa tidak? Masuk, Pak. Saya rasa tidak ada yang tidak tahu bahwasanya Islam itu mengatur warisan sampai dalam Al-Quran. Satu-satunya yang paling detail itu di dalam Al-Quran cuma hukum warisan, sampai disebutin bagian-bagian itu, saking pentingnya. Udah gitu di akhir ayat waris Allah bilang yang hijau itu Pak. Setelah ditentukan bagian dalam ayat waris, Allah bilang di akhir penutup ayat itu, wa man yaqsidha, barang siapa yang membangkang durhaka pada Allah, tidak melaksanakan hukum waris itu, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah, hukum Allah, yudkhilhu nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu aja, enggak khalidan fiha, kekal di dalamnya. Itu aja, enggak walahu azabun muhin, dan akan diberikan azab yang menghinakan, yang pedih. Masukkan ke neraka, kekal di dalamnya, diazab sepedih pedih. Nah ini orang-orang yang tidak mematuhi hukum waris Islam ini, salah satu yang bisa kita katakan adalah puasanya tidak mengubahnya jadi apa-apa. Tujuan puasa itu tak la'allakum takut bertakwa. Orang bertakwa itu apakah mematuhi hukum waris atau tidak? Patuh, Pak. Ini hukum Allah. Tidak bisa enggak. Ini karena dia anak laki-laki pengennya dapat paling banyak, karena dia merasa paling punya sumbangsi dalam keluarga, akhirnya dia pengen dapat paling banyak. Anak angkat yang diasuh oleh si bapak dari kecil sampai gede, tiba-tiba datang ke rumah bertamu minta jatah waris, kan banyak Pak. Jadi Bapak Ibu, mumpung ini masih bulan Ramadan dan kita masih punya semangat, tidak ada salahnya misalnya harta yang kita punya itu sudah dicari-cari dari sekarang, kalau kita nanti wafat kira-kira pembagiannya seperti apa. Banyak usul-usul yang bisa. Kita tidak tahu umur. Nah kalau saya sendiri dalam keluarga saya jauh sebelum ibu saya meninggal, bapak saya masih ada. Bapak saya dari belasan tahun lalu sudah tahu pembagiannya. Nanti kamu segini, ini sesuai dengan hukum syariat. Sudah jelas. Karena hartanya sudah ketahuan, anaknya juga nggak mungkin berapa lagi, sudah gede-gede semua. Kalau anaknya berapa, misalnya perempuan 3 kan ketahuan dengan situ, mereka 2/3. Bapak Ibu, banyak fasilitas yang menyediakan konsultasi gratis hukum waris di internet. Banyak. Pusat-pusat yang pakar juga banyak. Selama ini teman-teman saya yang pakar waris itu merasa kelimpungan juga. Kelimpungan dalam artian pakar waris di Indonesia itu tidak banyak. Tidak sebanyak guru bahasa, tidak banyak penceramah. Penceramah di antara saya yang biasa mengisi di sini mungkin yang masih ingat hukum waris itu cuma Ustaz Firman. Karena kerjanya tiap hari bahas rumah sakit. Tiap hari memang kerjanya tiap hari. Kalau saya kan tidak berhubungan dengan fikih setiap hari. Yang saya dengar keluhan dari teman-teman pakar waris ini biasanya adalah Rasulullah sudah bilang ilmu ini mahal.
Ilmu ini jarang pakai, nggak semua orang bisa. Sayangnya banyak di antara kita yang tidak menghargai jerih payah mereka-mereka ini. Kalau kita konsultasi ke pakar hukum pengacara, itu kan jelas ada bayaran. Ini kadang ustadz-ustadz yang ahli mawaris ini diundang ke daerah mana perjalanan 2 jam, pulang-pulang cuma dikasih 100 ribu. Bagi bensin aja nggak perlu. Jadi selain kita ingin menaati hukum Allah dengan belajar hukum mawaris, saya ajak Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat ingin mengkonsultasikan masalah warisan keluarganya, karena ini itu nilai-nilai Ramadan yang akan kita ekspor ke luar Ramadan, takwa kepada Allah, takwa yang paling utama menaati perintah Allah. Jadi hukum waris sudah jelas-jelas diberlakukan. Kalau nanti Bapak Ibu berniat ingin konsultasi ke ustadz siapapun, tolong hargai ustadz. Apa niatnya? Bukan niat karena dia kita bayar dia, bukan Bapak Ibu, niatkan untuk menghargai ilmu yang dikatakan Rasulullah, ilmu yang paling awal dicabut dari tangan ini. Orang ini orang yang menjaga hukum waris sampai sekarang. Saya belajar waris beberapa kali tapi dari karena nggak pernah dipakai artinya saya tidak terjun dalam bidang yang setiap hari berurusan dengan hukum waris. Beda dengan orang-orang yang memang hidupnya itu mengajar ilmu waris. Setiap hari tugasnya misalnya di MUI mana itu urusan waris. Pengadilan agama itu setiap hari konsultasi hukum. Tolong dihargai betul, diberikan yang layak. Sering saya dengar cerita diundang kemana beliau, salah satu teman saya yang pakar waris, diundang untuk menyelesaikan problem warisan di salah satu keluarga yang jumlah warisannya bermiliar-miliar, baik dalam bentuk bangunan maupun tahunan maupun perhiasan. Pulang-pulang cuma dikasih 200 ribu. Tidak sesuai. Ini kan agama, Ustaz. Agama sih agama, tapi ketika dia berurusan dengan fikih, udah hitung-hitung, butuh keahlian, butuh kemampuan. Yang kita bayar itu bukan agamanya, keahliannya. Jarang, Pak. Tidak semua orang bisa. Tidak semuanya. Yang sudah pernah belajar pun belum tentu ingat. Saya sudah ada perkara saya belajar, tidak ingat, hanya dipakai. Di keluarga saya sendiri sudah selesai, lembaga kami sudah selesai, saya sudah tahu siapa saja yang kalau ayah saya meninggal saya merasa jadi waris, kalau ibu saya meninggal saya pengen jadi waris, sudah harus karena tidak semuanya dapat bagian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, poin lain yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kata-kata la'allakum tattaqun, bertakwa. Takwa tadi kan hati-hati. Masih ada puasa sampai menuju Lebaran nanti. Setiap tahun kita pasti debat di media sosial. Kalau azan masih boleh nggak makan sahur? Rame ya, Pak? Itu rame sekali. Karena ada hadis, sebagian ustaz-ustaz bilang mengangkat hadis, kalau seandainya kalian mendengar azan, sementara di tangan kalian masih ada bejana atau wadah makanan, maka jangan menaruh wadah itu sampai selesai makan. Itu hadis yang dijadikan dalil oleh ustaz-ustaz yang membolehkan makan ketika azan berkumandang. Kalau kita kembali kepada prinsip hati-hati, hati-hati jangan sampai yang masuk ke tubuh kita itu bukan yang halal. Hati-hati menjaga puasa kita supaya tetap bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kapan terakhir makan sahur Bapak Ibu? Sekitar 50 ayat sebelum azan. Kalau mau hati-hati sebaiknya ikuti saja Rasulullah. Nanti akan ada imsak. Nah, imsak itu tidak ada di zaman Nabi. Itu
Itu dibuat ulama untuk menjaga supaya kita tidak kebablasan sampai makan ketika azan. Setahu saya, baik ulama Saudi maupun ulama Mesir, ulama Jordan yang saya baca, tidak ada ulama lembaga fatwa negara resmi yang mengatakan boleh makan ketika mendengar suara azan. Lembaga-lembaga tidak resmi, ustaz-ustaz yang tidak resmi baik di Mesir, di Saudi, banyak yang bilang bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Kalau ditelusuri hadis yang mengatakan jangan menaruh makanan atau wadah ketika mendengar azan itu ada. Tapi di zaman Nabi azan itu ada dua. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Yang menyatakan azan menandakan fajar itu azannya Ibnu Ummi Maktum. Azannya Bilal itu azan sebelum fajar. Kalau kita ke Alexandria di Mesir itu sampai sekarang masih begitu, ada dua azan. Azan pertama itu bangun orang sahur, itu meniru azannya Bilal. Ibnu Ummi Maktum ini buta, dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa azan ketika orang bilang asbahta, udah subuh tuh, udah fajar, silakan azan. Jadi sebagai prinsip kehati-hatian, sebaiknya kita mengikuti mayoritas lembaga fatwa dunia yang mengatakan kalau sudah azan di Indonesia jangan makan lagi. Mesir jelas-jelas memberikan fatwa. Di Saudi Syekh Utsaimin, Syekh Lubas, itu nggak ada yang bilang kalau azan masih boleh makan, tidak ada. Yang beliau boleh bilang, terutama yang di Saudi kasusnya, orang-orang yang tinggal di gurun tidak mendengar suara azan, dia boleh makan sampai dia benar-benar yakin fajar subuh telah terbit. Sekarang kan kita udah bisa ada jadwal sholat ada lengkap, dihitungnya presisi. Jadi kalau kita beralasan sampai melihat fajar sholat itu sudah nggak bisa lagi, sudah nggak punya uzur lagi. Di dalam fikih, orang yang salah, dia betul ternyata salah menilai, ternyata itu sudah pagi. Misalnya dia bangun, dia nggak dengar suara azan terus makan, gitu ya, terus makan, ternyata itu dari waktu subuh. Jadi dia salah dia, tidak melihat jam, tidak melihat mungkin dia ketiduran terlalu lama sehingga bangun pagi langsung sahur. Ternyata ketika dia sahur itu udah jam 7 jam 8. Ulama sepakat orang yang seperti ini puasanya tidak sah. Terus bagaimana? Sebagai hukuman sepanjang hari dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Menghormati orang yang puasa sampai segitunya. Saking menghormatinya bulan Ramadan, saking hari. Maka untuk tahun ini dan tahun depan, kalau memang ada ustadz yang mengatakan boleh makan mas ketika azan itu, silakan. Tapi nanti kita akan bertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas umat Islam di dunia yang saya tahu, lembaga-lembaga fatwa dunia yang saya tahu, tidak ada yang mengatakan itu boleh. Karena jelas batasnya sudah jelas. Kalau misalnya masih azan itu masih boleh makan, ya apa gunanya disebutkan dalam Al-Quran makanlah kamu sampai terbit benang putih atau fajar, itu kan tidak ada gunanya. Jadi waktu durasinya ditentukan. Puasa itu kan definisinya tulu'il fajar, tidak makan, tidak minum dan menjauhi segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sodik, yaitu waktu subuh, sehingga tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Kalau masih boleh makan ketika azan subuh, buat apa definisinya itu? Yang makanannya terus. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita yang ala kadarnya ini diterima dan dapat kehendakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi pahala Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.